Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk mempelajari OBI hari ini atau chapter ini, chapter 4 ya. Belajar mengenai emotions and moods ya. Mungkin ya mohon maaf ya, ini mungkin saya tidak menyalahkan situasi ya, tapi dengan kondisi pandemi yang sampai 2 tahun ini itu ya. Kita ini menjadi ya mungkin beberapa orang atau bahkan orang-orang atau yang biasa melakukan kontak langsung ya, seperti murid-murid atau guru-guru yang kontak langsung dengan siswa itu menyenangkan ya, sehingga terekspresikan di situ ya, emosi gembira. Kemudian akhirnya kumpulan-kumpulan dari emosi itu menjadi moods ya. Dan saya menyadari ya bahwa kondisi pandemi seperti ini membuat kita itu menjadi bad mood. Tapi juga tidak boleh ya, tidak boleh, kita harus semangat karena itu juga akan mempengaruhi kesehatan kita ya. Karena kalau stamina turun karena kita banyak berpikir ya, stamina turun walaupun kita sudah vaksin tetap sama saja ya, kita bisa terkena ya. Tapi naudzubillah min dzalik, kita berdoa semoga kita diberi kesehatan ya. Seperti biasa selalu ada learning objectives ya. Di situ nanti kita bisa membedakan apa toh bedanya gitu ya, emotion and moods. Dan juga kita ada teori di sini namanya affective events theory. Ya, jadi bahwa ada teori yang menjelaskan bahwa ketika ada event tertentu, ya itu tentu akan manusia itu kan tidak makhluk yang eksklusif, dia adalah makhluk sosial yang berinteraksi dengan event tertentu. Ketika eventnya menyenangkan, dia akan senang. Ya, ketika eventnya menyedihkan, dia juga akan ya, dia berafeksi di situ. Oke. Nah, ini afeksi kita yaitu didefinisikan sebagai broad range of feelings that people experience ya. Jadi affect can be experienced in the form of emotions or moods. Jadi affect itu ada dua di situ, yaitu berupa emosi dan moods. Nah, emosi tadi ada specific events. Tadi misalnya ada info yang katakanlah karyawan ya, kenaikan gaji ya, walaupun itu mengikuti inflasi itu kan tetap menyenangkan ya. Katakanlah inflasinya 13% ya, naiknya 15 itu kan sudah menyenangkan, 2%-nya dan lebih tinggi. Ya, very brief tentunya dalam durasi. Lain dengan moods ya. Mood itu general and unclear, jadi ya subtle, tidak jelas. Ya, seperti apa sih bad mood, seperti apa sih good mood gitu ya. Nah, generally kalau mood itu adalah not indicated by distinct expressions. Sedangkan kalau emotion itu selalu kelihatan facial expressions-nya. Jadi ada action di situ. Nah, kalau mood itu lebih ke cognitive in nature. Nah, six essentially universal emotions yaitu ada anger, kemarahan, ketakutan, kesedihan, ya, menjijikkan atau itu ya. Lalu surprise ya. Nah, moral emotions ya, di situ implikasinya kadang-kadang di sini our instant judgment that evokes them ya. Jadi membedakan respons kita dengan emosi yang lain. Dari moral emotion di situ dipelajari dan itu dipelajari sejak kecil ya. Jadi kalau saya mungkin ya sejak kecil diajari untuk tidak cepat nangis ya, tidak cepat marah ya. Ekspresi saya mungkin bisa saya kendalikan, mungkin saya akan membawa hal itu ketika saya beranjak remaja, ketika beranjak dewasa ya, di bawah asuh orang tua saya ya, sehingga konstruk itu akan sedikit berbeda di budaya yang lain ya. Budaya katakanlah di Amerika, di budaya barat, marah itu ya langsung ya terekspresikan, bahkan kalau memarahi orang itu langsung di depan orang banyak, itu enggak masalah. Tapi kalau di Jawa, di Indonesia, wah ini bisa jadi masalah, bisa malu orangnya ya. Oke, ini adalah membedakan emotion and moods ya. Anda bisa lihat di gambar 42 di sini ya. Ada high positive affect, ada low negative affect ya. Kalau high positive affect di situ excited, happy, sedangkan low negative affect itu kalem, relax ya. Kemudian kalau high negative affect, nervous ya, wah saya nervous banget ini gitu kan. Ya itu memang manusiawi sih ya. Low positive affect, bosen ya, capek, depresi, sedih gitu ya. Oke, lalu ini hasil studi most emotional societies ya, Philippines ya, itu paling tinggi 60% dan Singapura ya 36% in contrast.
Oke, dalam pengambilan keputusan ada dua, yaitu berdasarkan thinking dan feeling. Jadi saya ketika mengambil keputusan untuk katakanlah hari ini mengajar misalnya di depan kamera misalnya, saya berpikir dan saya feeling saya bagus dan saya berpikir saya bisa, oke, go gitu ya. Nah, dalam pengambilan keputusan juga begitu, ketika Anda mau membeli produk, Anda suka dan Anda berpikir ini bermanfaat, kan di situ ada rasional dan ada feeling di situ. Ada proses di situ ya. Nah, do emotion make us ethical? Ya, depends ya. Pada moral emotions question, the previous belief that emotional decision making is based on higher level cognitive processes, ya, moral emotions. Dan our beliefs itu dibentuk oleh our group kita, ya, grup kita, ya. Dan tapi ada unconscious feeling bahwa itu benar atau enggak sih yang kita sharekan, emosi kita itu ada benar atau enggak, itu ada keyakinan kita di situ. Lalu ada personality kita, apakah kemudian ada trait di situ, ya, sifat saya seperti apa, saya pemarah, saya memaklumi, saya orangnya humoris misalnya seperti itu, atau saya itu extrovert, introvert, atau saya openness to experience, ya, atau agreeableness, saya selalu setuju pada pendapat orang, begitu. Ada affect intensity, how strongly people experience their emotions. Time day juga di situ. Lalu day of the week, ya, happier toward the end of the week. Gitu. Kemudian juga katanya cuaca itu bisa mempengaruhi, misalnya, kok mendung, kok hujan, ya, saya nggak jadi pergi, lalu saya moodnya juga mungkin jelek, stres, ya. Nah, setiap orang pasti punya itu ya kondisi di mana ada kondisi di luar kemampuan dia, lalu ada social activities. Ya, saya kira itu akan meningkatkan positive mood. Misalnya saya, ya, walaupun PPKM ya, mungkin saya bisa ke kebun saya sendiri, motong rumput ya, ketemu dengan hewan-hewan piaraan saya. Saya kebetulan di rumah ada kucing, ada ayam, ada bebek, ada burung, ya, itu semua bisa menghibur saya di situ. Oke, sleep juga pengaruh di situ, atau exercise, olahraga. Nah, ini olahraga yang aman kalau pada saat pandemi ya, Anda sepeda sendiri, sepeda statis, atau kalau punya kolam renang ya lebih bagus ya. Lalu usia, jenis kelamin, seperti saya wanita mungkin dianggap lebih emosi ya. Kemudian bagaimana dampaknya terhadap organisasi, seorang karyawan diminta untuk punya pengelolaan terhadap emosinya, jadi emotional labor yang diinginkan seperti apa. Kalau saya misalnya bekerja di customer service ya, saya harus ramah, saya harus menunjukkan ya bahwa saya bisa menanggapi setiap request dari si konsumen. Type emotions yaitu felt, yang dirasakan dan didisplay. Yang didisplay ini surface dan deep. Ya, tadi yang sudah kita belajar juga ya, bahwa surface ini ya yang kelihatan secara ekspresi, deep itu ya yang disimpan ya, sesuatu yang inner feeling based on display rules. Ya, ini teorinya yang mengatakan bahwa mereaksi terhadap event yang terjadi itu akan mempengaruhi kinerja kita, mempengaruhi kepuasan kita, ya. Itu. Kemudian AET offers to important message, emosi memberikan valuable insight ya, bagaimana kita bekerja ya, itu akan mempengaruhi ya into how workplace hustles and uplifting events ya, naik turunnya bagaimana kita bisa, kemudian kinerja kita ya, misalnya kondisi perusahaan sedang krisis ya, itu juga akan mungkin berdampak juga pada kinerja kita, atau sebaliknya bahwa kinerja kita memang jelek dan kondisi perusahaan seperti itu balik lagi gitu ya. Nah, emotions ya, the event that cause them should not be ignored ya, jadi jangan diabaikan ketika kondisi krisis seperti ini, perlu dikelola dengan baik. Oke, lalu ada emotional intelligence, dan ini menggambarkan bagaimana emotional intelligence beroperasi, ada conscientiousness, ada kognitif, ada emosional. Lalu bagaimana kita memanage emosi ya, dan juga outcomes-nya seperti apa, termasuk kalau diversity itu may help us to regulate our emotions more conscientiously dan effectively. Nah, identify strategy of our emotion regulation, bagaimana kita tekniknya ya, surface acting, deep acting, emotional suppressions, cognitive reappraisal ya, jadi kita mengappraise kembali ya, bagaimana kognitif kita, ada social sharings ya. Ya, lalu OB ISUS di situ kita melakukan yang namanya seleksi
ya, social job seperti apa sih gitu ya, emotional intelligence ya, bagaimana pengambil keputusan itu seorang pimpinan atau pemimpin yang punya positive emotion itu akan bisa memimpin dengan baik. Lalu juga creativity, motivasi, leadership, negotiation. Nah, lalu customer service ya, tentu kita menyadari bahwa terjadi emotional contagion. Makanya kalau bisa kita mengambil CS yang memang ramah dan baik. Lalu bagaimana sikap kerja mereka ya. Nah, yang juga cukup diantisipasi adalah bagaimana kalau mereka menyimpang ya, misalnya tadi menyimpang, misalnya tidak pernah kerja dengan baik, bahkan mengancam, bahkan korupsi, ya itu hati-hati juga ya. Itu saya kira implication for manager, silahkan Anda baca di sini di akhir dari buku ini. Terima kasih dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.